Shalom sahabat Infinite semua. Kembali lagi di worship night kita yang kedua. Teman-teman semua, kita mau mengajak kalian semua untuk sama-sama menyembah dan memuji namanya. Yes, amen. Karena cuman dia yang layak dipuji. Amin. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pujian penyembahan kita persatukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapak. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu hadir Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan ini menjadi waktu kami Tuhan untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin intim Tuhan dengan-Mu. Ini pujian kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan Bapak. Amin. Di dalam nama-Mu Yesus kami satukan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Let's music, go! Saatnya kami berkumpul
Puji nama Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi teman-teman semua untuk menyembah Tuhan. Percaya bahwa setiap rancangan Tuhan adalah baik adanya. Bahkan dia mengatakan dalam segala hal semuanya baik untuk kita teman-teman semua. Mungkin ada di antara teman-teman semua yang hari-hari ini ngalamin satu kesulitan. Bahkan kegagalan dalam kehidupan. Tapi percaya bahwa setiap langkah kita Tuhan katakan dia berkenan. Dan dia akan terus menuntun setiap kita teman-teman semua. Untuk itu yuk sama-sama kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita hampiri lebih dalam lagi tata kasih karunia-Nya. Takkan ragu ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Segala yang Kau izinkan, segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, kami percaya Tuhan.
Lebih dalam lagi, kita hampiri Dia. Angkat syukurmu, angkat hatimu, sembah Dia terus teman-teman semua. Ini korban pujian kami bagimu ya Bapa. Sebab Engkau layak kami tinggikan. Segala jalan-jalan kami yang Kau tahu Tuhan. Dan Engkau yang mengadakan setiap mujizat yang hebat buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Mari lebih sungguh lagi anak-anak Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, Bapakku percaya. Bapakku percaya. Rancanganmu, sebab Engkau Allah yang tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan Tuhan. Kami pegang janji-Mu, Bapakku kami pegang janji-Mu Tuhan. Amin. Kau turut bekerja dalam segala hal. Kami percaya Tuhan. Mendatangkan kebaikan bagi. Lebih sungguh lagi katakan, Bapakku percaya. Bapakku percaya. Rancangan-Mu indah, Rancangan-Mu indah. Bapakku percaya. Bapakku percaya. Bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Dengan imanmu katakan, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja Tuhan. Bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari beri kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. You are Jesus, you are great. Ada yang seperti-Mu Tuhan, ada yang seperti-Mu Yesus, ada yang seperti-Mu Bapa. Mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa menghalangi kami antara kami dengan Kau Bapa. Yes, amin, amin. Worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You
who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Jesus, Jesus, we worship you. Mari lebih semua lagi katakan Jesus, we worship you. We worship you, my God. You are worthy. You are worthy, Jesus. We worship you. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
teman-teman kita akan sama-sama berdoa. Sungguh kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang membuka jalan-jalan kami. Yang tertutup Engkau sanggup bukakan Tuhan. Bahkan kami teringat juga akan bagaimana ketika suatu ketika Tuhan menolong Daud dalam peperangan melawan orang Filistin. Hari itu Daud bertanya kepada Tuhan, seperti apa cara mengalahkannya. Dan tiba-tiba Engkau Tuhan yang datang menolong, bahkan Daud mengatakan bahwa pertolongan Tuhan seperti air yang menerobos. Mereka percaya Bapak bahwa dalam kehidupan kami sekalipun kami mengalami masa-masa sulit, tapi tetap ada Tuhan yang sanggup menolong kami. Untuk itu kami mau belajar untuk menyerahkan segenap kehidupan kami sama Tuhan. Dalam hari-hari kami ke depan, Tuhan tahu setiap apa yang menjadi pergumulan kami, pergumulan setiap teman-teman dari Infinite Community. Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kami, memampukan kami untuk kami terus bertahan. Dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Mungkin ada di antara teman-teman yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan di masa-masa saat ini. Tuhan kami sama-sama berdoa. Tuhan pembuka jalan itu sanggup membukakan setiap lapangan pekerjaan yang tidak mungkin kami bisa lihat dengan mata kami, tidak kami dengar dengan telinga kami, bahkan tidak kami pikirkan. Tuhan sanggup sediakan bagi setiap kami. Kami berkatakan bahwa tidak ada teman-teman dari komunitas Infinite yang menganggur. Kami berkatakan berkat anugerah Tuhan, berkat pekerjaan boleh ada, boleh kami terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami akan mendengar kabar yang baik Tuhan. Bahkan akan keluar kesaksian yang luar biasa setelah teman-teman mendengarkan worship night, bahkan menyaksikan dan bersama-sama bersungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mereka akan dapatkan jalan keluar dalam pekerjaan. Bahkan yang saat ini Tuhan yang mungkin menderita sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan sumber penyembuh setiap kami. Percaya setiap penyakit apapun yang mengikat setiap kami, kuasa Tuhan sanggup melenyapkan segala penyakit apapun. Dalam nama Yesus, bilur Yesus mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki, menyembuhkan setiap kami, mengampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapak. Kami yang saat ini mungkin sedang bergumul di rumah kami Bapak. Mungkin hubungan antara orang tua dan anak yang kurang baik, hubungan anak kakak dengan adik yang kurang baik mungkin. Kami berdoa Tuhan, Engkau datang membawa damai sejahtera bagi keluarga kami Tuhan. Amen. Yang belum percaya Yesus, kami percaya keluarga kami akan dibawa pada satu keselamatan. Dan mereka semua akan menyembah Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan Kau memberikan kedamaian mungkin untuk orang tua kami yang sedang berselisih. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja dahsyat atas kedua orang tua kami. Atas apa yang mereka kerjakan saat ini ya Bapak. Bahkan atas setiap kami juga Tuhan, kami bisa datang membawa damai bagi keluarga kami. Thank you Lord. Kami juga mau serahkan saat ini Tuhan bangsa kami Indonesia, di mana Tuhan sudah tempatkan kami di kota di mana kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan baik dan Tuhan punya rencana yang hebat buat kami. Sebab itu kami serahkan bangsa kami serahkan kota kami serahkan tempat di mana kami tinggal saat ini dalam tangan kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa dan membawa damai sejahtera di mana kami berada. Tuhan tolong pemerintah kami di saat ini secara khusus dalam penanganan COVID ataupun dalam penanggulangan bencana-bencana alam. Tuhan Kau tolong berikan hikmat yang luar biasa bagi para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mereka bisa mengerjakan tanggung jawab mereka dan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Hikmat marifat Tuhan sediakan bagi mereka. Bahkan bagi setiap gereja-gerejamu, Tuhan Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan gereja Tuhan. Sebagai satuan tubuh Kristus, kami percaya Bapa, setiap kami punya fungsi masing-masing dan Tuhan bekerja di dalamnya. Hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, yang ada di kota-kota besar ataupun yang ada di pedalaman, Tuhan Engkau tolong mereka semua. Tuhan akan pakai mereka secara luar biasa untuk membawa keselamatan. Oleh karena kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, yang sedang susah Engkau hiburkan, yang sedang terikat Engkau bebaskan, yang terbelenggu Engkau lepaskan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, sekalipun mungkin kami gak lihat Engkau bekerja, tapi Engkau Tuhan yang terus bekerja atas kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ini hidup kami serahkan semua sama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.
mataku memandang keajaiban karya-Mu. Sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, kesukaan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, kesukaan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, kesukaan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, kesukaan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Kesukaan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Kesukaan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang di surga. Kami bisa ada di sini karena karunia-Mu, dan kami sangat bersyukur Tuhan
kami boleh menyatukan hati sekalipun mungkin kami terpisah-pisah saat ini, tetapi kami percaya ada Roh-Mu yang menjamah hati, pikiran, mata kami, telinga kami saat ini, supaya kami bisa mendengarkan firman daripada Engkau Tuhan. Makanya Tuhan, kami dengan rendah hati datang kepada Engkau, biarlah Engkau yang memberkati hati kami, sehingga kami Tuhan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga saling membangun, saling menopang satu sama lain semakin lagi. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama teman-teman yang percaya kita katakan amin, haleluya. Shalom semuanya. Jadi kita hari ini setelah worship night, kita mau mendengarkan sebuah firman Tuhan, yaitu berasal dari Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai 20. Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai 20. Judulnya adalah Pengadilan yang Adil. Pengadilan yang adil. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mungkin belum tahu, nih sedikit fact aja bahwa Ulangan ini sebenarnya bercerita tentang bagaimana bangsa Israel pergi dari Mesir dan juga berada di menuju ke tanah perjanjian. Jadi ini ya seperti namanya sih sebenarnya Ulangan. Jadi mengulang kembali, kita berusaha mengingat apa sih yang Tuhan sudah lakukan untuk nenek moyang kita, untuk orang yang terlebih dahulu sudah hidup di dunia ini, supaya kita semakin lagi mengingat apa sih yang Tuhan kehendaki. Nah, yuk sama-sama kita baca Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai 20. Kita baca 1, 2, ya. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menurut suku-sukumu, mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, teman-teman, mungkin kita sempat berpikir, ini bagaimana Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk memilih hakim-hakim atau petugas keadilan. Saat itu dibilangnya seperti itu. Lalu apa hubungannya sama kita? Nah, teman-teman, sekalipun ini firman Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, sebenarnya ini mewakili bahwa Tuhan menghendaki di setiap perkumpulan-perkumpulan umatnya, mau gereja kayak, mau keluarga kayak, mau anak-anak Tuhan kayak, mau kantor kayak, apa yang Tuhan kehendaki? Yang Tuhan kehendaki adalah keadilan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan kita itu bukan hanya Tuhan yang baik. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita bukanlah hanya Tuhan yang suci, tetapi Dia juga adalah adil. Nah, teman-teman, oleh karena itu ini sebenarnya bisa menjadi pesan juga untuk diri kita. Mungkin teman-teman saat ini kita bisa sama-sama bilang, Tuhan, aku mau juga melakukan seperti apa yang Engkau perintahkan. Aku ingin menjadi hakim-hakim, petugas hamba Tuhan yang menegakkan keadilan dimanapun Engkau menempatkan aku. Karena di sini dikatakan, teman-teman, dibilang, angkatlah di segala tempat yang diberikan Tuhan kepadamu. Artinya bukan hanya artinya di rumah sekarang kalian sedang alamatnya di mana, tinggal di mana, tetapi di mana kalian sehari-hari. Kalian berada di sekolah kalian, mungkin di universitas kalian, di kelas kalian, di kerja kelompok kalian, di tempat kerja kalian, ataupun di gereja kalian, di komunitas kalian, dimanapun itu. Kalau misalnya teman-teman, bahkan anggaplah tidak ada keadilan di sekitar teman-teman, tapi teman-teman haruslah yang menjadi hakim, dalam artian bukan menghakimi ya, tetapi sebagai orang
yang memegang teguh hukum Tuhan, yang berani berdiri di atas firman Tuhan, sekalipun orang-orang di sekitar teman-teman sudah pada miring, sudah pada bengkok. Artinya ini bukan soal pacaran atau pacaran dengan orang yang berbeda atau gimana, bukan. Tetapi artinya yang sudah menyimpang dari firman Tuhan. Nah teman-teman, ini menjadi suatu teguran dan juga suatu pertanda buat kita semua. Mungkin seberapa sering kita lebih memilih untuk diam atau untuk mengikut arus karena kita takut untuk mungkin berpendapat, mungkin kita takut juga untuk mencari tahu bahkan apa sih yang benar, kemana sih kita harus pilih, apakah pihak A atau pihak B, seperti itu. Tetapi aku mau kasih tahu teman-teman, bukan manusia yang kita pilih, tetapi Tuhan yang kita pilih. Maka teman-teman, apapun itu keputusan teman-teman, masalah yang teman-teman hadapi, kembali lagi ke firman Tuhan, kembali lagi ke Alkitab, tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau? Jangan sampai Tuhan, karena ketidaktahuanku, karena kebodohanku, karena ketidakmauanku juga, aku malah sebenarnya sedang berlaku tidak adil, sedang berlaku curang di mata Tuhan. Itu harus ada teman-teman di kerinduan hati kita. Nah kita baca lagi, dikatakan di ayat 19, dibilang janganlah memutarbalikkan keadilan, atau dibilang kalau misalnya di bahasa Inggrisnya dibilang jangan mengenyampingkan, atau kita hanya memihak di satu pihak tanpa kita tahu kebenaran dari pihak lain. Nah ini penting banget teman-teman. Sekalipun mungkin satu saat nanti teman-teman akan menghadapi ada orang yang mengadu ke teman-teman. Apakah teman-teman langsung menerima begitu saja? Atau teman-teman akan coba gumuli ini dan datang kepada Tuhan? Karena ini bukan soal bagaimana kita setia, kita harus setia sama teman kita, bukan. Tetapi Tuhan sedang melatih kita, apakah kita mau melihat apa yang dilihat manusia, atau kita mau melihat apa yang dilihat sama Tuhan, gitu. Jadi Tuhan mau melatih teman-teman, mau melatih kita semua. Lalu dikatakan janganlah memandang bulu. Ini sebenarnya berkaitan dengan sebelumnya. Artinya bagaimana nih supaya kita bisa adil? Artinya kita jangan memandang apakah dia kaya, apakah dia miskin, atau apakah mungkin orang ini sudah menolong teman. Maksudnya apakah orang ini mungkin karena sudah menolong teman selama 1 tahun, 2 tahun ini, udah banyak membantu teman-teman, lalu teman-teman langsung memihak kepada dia. Enggak. Bukan artinya kita juga tidak tahu diri, tetapi kita belajar, Tuhan, aku harus bagaimana? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kalaupun temanku salah, apakah aku harus menghakimi dia? Apakah aku harus menyalahkan dia? Karena pasti Tuhan akan berbicara. Belum tentu orang yang kita pikir buruk itu memang buruk seperti apa yang kita pikirkan. Ataupun mungkin orang yang baik sama kita belum tentu dia akan selalu melakukan kebenaran. Dan sekalipun let's say kita melihat bahwa teman kita melakukan kesalahan, bukan berarti artinya dia salah hari ini maka dia pasti akan salah berikutnya. Nah, itu adalah hal yang hanya bisa kita temukan kalau kita memang menjalani kehidupan kita sehari-hari bersama Tuhan. Mungkin kita nggak bisa bawa Alkitab setiap hari 24 jam, tetapi kita bisa mengingat apa sih sifat Tuhan, dan itu menjadi reminder buat kita. Apakah Tuhan suka kalau aku melakukan ini? Apakah Tuhan bahagia ketika aku melakukan ini? Itu yang akan menjadi reminder buat kita, supaya kita belajar untuk berdiam diri terlebih dahulu. Jangan mudah tersulut amarah kita ketika ada orang mengatakan satu hal, sementara kita belum tahu dari pihak lain. Nah, teman-teman, lalu kita juga lihat di sini, janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana. Nah, ini dikatakan janganlah menerima suap. Suap ini artinya mungkin ya bisa sogokan, atau mungkin dia sebenarnya nggak bilang sogokan, tapi artinya mungkin dia memberikan kata-kata yang indah, kata-kata yang sebenarnya menyenangkan hati kita.
yang membuat kita, aku kayaknya lebih suka temenan sama yang ini, soalnya dia terus mungkin menyayangi aku, mengasihi aku. Tapi tanpa sadar kita terlena karena sebenarnya dia tidak pernah juga menegur kesalahan kita. Dan itu membuat kita jadinya ya terlena, dan kita nggak sadar bahwa kita tidak bertumbuh justru karena terus kita menerima suapan kasih, tapi mungkin kasihnya kasih dunia, bukan kasih yang dikehendaki sama Tuhan. Nah, itu kita perlu hati-hati teman-teman. Apakah kita jadinya malah buta karena kita justru tidak menerima teguran yang nyata-nyata? Karena dikatakan Amsal juga seperti itu, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi, yang seakan-akan baik tapi sebenarnya bisa membuat kita keenakan lama-lama jatuh ke jurang. Lalu teman-teman, kita juga mau baca di sini dibilang, janganlah menerima suap, sebab suap memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Nah, kenapa kita juga tidak boleh mendengarkan, tidak boleh main menerima suap gitu, suapan yang enak, sentuhan yang mungkin terlihatnya enak, karena dari orang yang mungkin terlihatnya baik, tetapi ternyata orang itu juga bisa memutarbalikkan apa yang sebenarnya kenyataan di dalam kehidupan kita. Itulah kita penting banget teman-teman untuk terus berada di posisi netral. Karena orang bisa berpindah-pindah, dia memang di pihak benar, pihak salah. Itu perlu hati-hati kita. Ayat yang terakhir, semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar. Semata-mata keadilan artinya hanya keadilan. Yang kau kejar itu bukan keluargamu, yang kau kejar bukan temanmu, yang kau kejar bukan pasanganmu, tetapi keadilan. Artinya keadilan yang terutama. Siapapun itu, mau orang terdekatmu, kalau dia ternyata salah, maka tegurlah dengan kasih. Bukan kita jadi menghakimi juga, bukan kita jadi meninggalkan dia, tetapi datang minta penjelasan. Kenapa kamu seperti ini? Kok bisa kamu seperti ini? Ada apa? Gitu. Itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Teman-teman, tahu nggak teman-teman? Tanpa teman-teman harus diurapi dulu nih, misalnya di altar call, terus harus ada nubuatan, engkau dipanggil untuk menjadi hakimnya Tuhan. Nggak perlu harus itu dulu awalnya. Tetapi ketika teman-teman, bahkan dari apa yang teman-teman lakukan sudah berlaku adil, sudah berlaku netral, selalu mengejar keadilan, mencari kebenaran yang tepat sesuai dengan Tuhan, maka Tuhan akan dengan sendirinya memberikan urapan, memberikan berkat hakim. Berkat hakim artinya teman-teman akan diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan semakin lagi. Jadi ketika teman-teman mungkin biasanya teman-teman akan meminta, Tuhan kasih aku hikmat, Tuhan kasih aku kebijaksanaan. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa sebenarnya lewat dari perilaku teman-teman terlebih dahulu, justru urapan itu akan mengalir sendirinya. Sebagaimana teman-teman mungkin Tuhan, aku ingin diberikan karunia pendoa. Kalau teman-teman nggak berdoa, gimana bisa diberikan karunia pendoa? Ya nggak? Kalau teman-teman nggak menginjil, bagaimana teman-teman dikaruniai karunia penginjil? Kalau teman-teman tidak memimpin, tidak menuntun orang, teman-teman juga tidak akan menerima karunia pemimpin. Nah teman-teman, inilah yang juga dijanjikan Tuhan, bahwa hakim-hakim Tuhan, orang-orang yang menegakkan keadilan di dunia ini, Tuhan akan memberikan negeri kepada teman-teman. Artinya di negeri ini bukan teman-teman jadi presiden, tapi teman-teman dijamin hidupnya oleh Tuhan. Ketika berbicara negeri artinya Tuhan memberikan tanah yang bisa digarap, ladang yang bisa dituai hasilnya. Tuhan juga memberikan udara yang segar. Artinya teman-teman, di dalam teman-teman melakukan keadilan, jalan-jalan teman-teman di dalam kehidupan teman-teman pasti akan dibuka. Akan banyak pintu yang dibukakan, karena Tuhan mempercayai teman-teman. Tuhan tahu bahwa hatimu lurus, bahwa matamu bersih, bahwa telingamu bersih,
Dan itu akan dengan mudah Tuhan membukakan pintu pertolongan. Tuhan akan membukakan jalan. Tuhan juga akan memastikan teman-teman tidak akan pernah terusir. Teman-teman tidak akan pernah kelaparan dan meminta-minta. Ini janji Tuhan, teman-teman. Jadi bukan hanya dengan penyembahan, dengan baca Alkitab, tapi bagaimana kita justru bersikap, bereaksi ketika ada masalah. Tuhan juga melihat itu. Nah teman-teman, ini bagus banget karena mungkin kita berada di dunia yang sosial media biasanya cenderung untuk membuat kita mudah terpengaruh ketika ada gosip, ketika ada rumor, ketika ada pikiran, ketika ada maksudnya berita-berita yang miring, itu membuat kita langsung berpihak kepada satu pihak. Tetapi dari sini kita diajarkan untuk bertanya kepada Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Melihat, dan Tuhan juga yang Maha Pengasih, dan yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Oleh karena itu teman-teman, sama-sama kita rindukan, minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku jadi orang yang adil, yang bisa melihat yang benar dan yang salah, supaya aku juga tidak tersesat, tidak gampang tersulut emosiku. Mari teman-teman, demikian firman Tuhan. Kita sama-sama mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau minta sama Tuhan supaya firman ini benar-benar masuk ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, dan bisa kita menjadi berkat lewat perilaku keadilan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menegur kami saat ini. Mungkin saat ini Tuhan kami sedang memiliki masalah, ataupun kami telah pernah melakukan suatu ketidakadilan tanpa kami sadari, tanpa kami sengaja, atau bahkan kami mungkin Tuhan pernah berpihak kepada orang tanpa tahu Tuhan apa yang sebenarnya terjadi. Kami meminta ampun Tuhan pada saat ini. Kami tidak tahu, kami masih muda, tetapi kami saat ini telah mendengar firman-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu, maka kami mau seperti Engkau. Puji nama Tuhan, teman-teman semua, kita sudah boleh menyelesaikan worship-nya di malam hari ini. Untuk itu sama-sama kita akan terima berkat Tuhan. Yuk kita angkat kedua tangan kita tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat yang daripada Bapa di sorga, dari putranya Yesus Kristus, dan dari Rohnya yang kudus senantiasa menyertai setiap kehidupan